Sebagian orang mungkin tidak akan suka dengan judul konten ini, apakah Tuhan ahli matematika? Tapi asal kalian tahu bahwa judul ini hanya mengambil dari buku ini, Is God a Mathematician? Yang ditulis oleh Mario Livio, seorang ahli astrofisika yang pernah bekerja di teleskop Hubble. Tapi jangan salah, isi bukunya sama sekali tidak berbicara agama, tapi murni berbicara matematika. Tapi walaupun hanya berbicara matematika, Mario Livio mengungkap banyak hal menarik. Dia menunjukkan bagaimana matematika bekerja secara misterius sampai para ilmuwan bingung sendiri. Kok bisa matematika mengungkap hal-hal yang tadinya tidak diketahui? Ambil contoh partikel Tuhan yang ditemukan tahun 2012 oleh para ilmuwan CERN. Partikel itu sudah diprediksi 50 tahun sebelumnya oleh Peter Higgs dalam sebuah rumusan matematis. Atau misalnya black hole yang berhasil dipotret tahun 2019. Para ilmuwan menemukannya dalam rumusan Einstein tahun 1915, 100 tahun sebelumnya. Memang di satu sisi, penemuan-penemuan ini berasal dari otak jenius para penemunya, seperti Einstein. Tapi lucunya, Einstein sendiri bingung, kok bisa matematika cocok sekali dengan apa yang terjadi di alam? Eugene Wigner, seorang fisikawan ternama, bahkan menulis artikel berjudul Unreasonable Effectiveness of Mathematics on Natural Science. Bagaimana efektifnya matematika dalam mengurai hukum alam tampak tidak masuk akal. Nah, di video ini kita akan bahas beberapa contoh sederhana bagaimana matematika kadang atau bahkan sering tampak tidak masuk akal. Nanti kalian nilai sendiri apakah ini hanya kebetulan atau justru semacam kode bahwa alam ini diciptakan oleh Yang Maha Menguasai matematika. Plants can't do math. They can't count. So why is there this connection? Albert Einstein wondered, how is it possible that mathematics does so well in explaining the universe as we see it? The mathematicians view it this way, something out there which seems to have a reality independent of the reality, of the ordinary kind of reality, like things like chairs and so on, which are what we normally think of as real. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Kita mulai pembahasan ini dengan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu lingkaran. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan rumus luas lingkaran, pi r kuadrat, di mana r adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan pi, banyak dari kalian yang mungkin hanya tahu angkanya, 3,14. Tapi tahukah kalian dari mana angka 3,14 itu berasal? Ini buat kalian yang belum tahu, pi adalah rasio keliling lingkaran dibagi diameternya. Dan rasionya selalu sama, 3,14. Tidak peduli berapapun besarnya lingkaran. Pi, to represent the ratio of any circle's circumference to its diameter, 3.14 pi. Tapi di sini kalian harus paham bahwa sebenarnya 3,14 pun bukan angka sesungguhnya. Ini angka sesungguhnya. Di belakang 3,14 masih ada angka berderet sangat panjang. Kok bisa sepanjang ini? Nah, di sini menariknya. Kalian harus tahu bahwa mengukur rasio keliling lingkaran dibagi diameternya ini tidak semudah kalian menggunakan penggaris. Karena yang namanya lingkaran, lengkungannya sempurna, di mana jarak dari titik pusat lingkaran ke setiap titik di sepanjang sisinya sama. Selama ribuan tahun, para ahli matematika dari berbagai penjuru dunia berusaha keras untuk mengukur rasio ini secara akurat. Ada yang menggunakan trik geometri, ada yang menggunakan rumus, sampai dihitung menggunakan komputer kuantum. Dan semakin akurat, justru angka ini semakin panjang. Jumlah digitnya bukan lagi ratusan atau ribuan. Komputer hari ini itu sudah menghitung sampai 105.000 triliun digit di belakang koma. Artinya tidak ada yang tahu nilai pi sebenarnya, karena tidak pernah ada ujungnya. So when did they finally figure out the exact value instead of just estimating? Actually, never. Jadi di sini lucunya, karena nilai pi ini tidak pernah ada ujungnya, artinya kalian sebenarnya tidak akan pernah bisa menghitung luas lingkaran atau keliling lingkaran dengan sempurna. Atau dalam kata lain, lingkaran sempurna itu sebetulnya tidak ada di dunia nyata. So when we draw a circle on a piece of paper, this is not the real circle. The real circle is in that world, and this is just an approximation. Yang lebih menarik lagi adalah pi ini termasuk bilangan tidak rasional atau irasional.
Apa maksudnya? Dalam matematika, sebuah bilangan bisa disebut rasional kalau bisa dipecah ke dalam rasio dua bilangan. Misalnya, 0,5 bisa kalian pecah menjadi 1/2, atau 0,75 bisa kalian pecah menjadi 3/4, dan seterusnya. Bahkan 0,3333 yang terus berulang pun masih bisa dipecah menjadi 1/3. Tapi pi tidak bisa dipecah ke dalam rasio bilangan apapun. Adapun 22/7 yang sering kalian gunakan untuk menggantikan 3,14 itu pun hanya pendekatan, tidak sama dengan pi yang sebenarnya. Di antara kalian mungkin ada yang bilang, itu kan cuma bilangan, tidak ada artinya di dunia ini. Siapa bilang? Semua yang ada di dunia ini secara natural akan cenderung mengambil bentuk lingkaran atau bulat. Matahari, bintang, planet-planet termasuk lintasannya, juga tetesan air, sel-sel sampai ke atom-atom. Maka sains dan teknologi pun tidak akan ada tanpa memperhitungkan nilai pi. Silakan kalian buka kembali rumus-rumus fisika yang pernah kalian kenal. Pi ada di mana-mana. Dan ini yang paling aneh, pi bahkan ada pada hal-hal yang sifatnya acak. Suppose I take this needle, so that the length of the needle is equal to the distance between two lines on this piece of paper. And suppose I drop this needle now on the paper. Jarum ini kalau kalian jatuhkan berulang kali, dia akan memotong garis ataupun keluar dari garis. Yang anehnya, kalau kalian hitung semua jarum yang kena garis dan yang keluar dari garis, maka rasionya pun akan mendekati nilai pi. Hal yang sama bisa kalian lakukan dengan menggunakan papan dart. Kalau kalian lemparkan banyak sekali anak panah ke sebuah lingkaran secara acak, maka kalau kalian bagi jumlah anak panah yang masuk dengan jumlah anak panah yang keluar, nilainya juga akan mendekati nilai pi. 3.139. 3.139. Yeah! That is awesome. You can come close, but no matter how precise the fraction is, it will always be just a tiny bit off. And circles are everywhere because every time you have a curved thing and a straight thing, in order for them to interact, there is some pi going on. Jadi betapa misteriusnya pi ini. Dia ada di mana-mana, tidak sebanding dengan rasio apapun, dan kepadanya semuanya bergantung. Kira-kira menurut kalian ini sebuah kebetulan atau menunjukkan sesuatu?